gue ngerasa di sini nggak duduk berdua. Awalnya begitu. Ya. Ternyata setelah gue kembali untuk fokus, ya kembali fokus, kita tuh di sini duduknya bertiga. Siapa, ya kenapa? Hana pernah tahu atau pernah dibilangin? Pernah. Jujur ya, sebenarnya aku tuh sering diguna-guna sama orang. Sering? Diguna-guna sama orang. Ini aku menangkap sesuatu yang janggal. Ada sesuatu di badan kamu ya, yang ini nggak wajar. N? Iya. N? Iya. Inisialnya? N? Bener? Iya bener. Seperti terasa berat gitu, maksudnya di pikiran, sakit, di kepala. Iya. Ini penyebabnya ada di belakang. Itu. Bener itu. Nggak apa-apa, tenang Aku aja. lemas tahu. Bener. Itu N. N. Nanti itu bisa diselesain. Nanti aku bantu untuk selesain ya. Tapi sekali lagi aku tanya, kamu ngerasa sesuatu atau kamu tahu nggak sebenarnya yang dikirim sama perempuan itu ke kamu tuh apa? Belum tahu. Mau tahu? Ini di belakang. Apa? Yang tadi itu kamu ceritain. Cara Ini ngilanginnya masih di gimana? sini. Nanti abis ini, nanti biar aku yang ngusir. Karena aku tuh nggak bulan ini sih, dari kemarin pokoknya setelah kejadian yang itu kayak ngerasa kayak sial aja gitu. Sial, kayak dijauhin orang gitu. Itu dampaknya sih. Dampak yang dilakukan oleh sosok yang ada di belakangmu ini. Aku nggak pernah jahat sama orang, aku nggak pernah gimana sama orang, tapi ada aja orang kayak gitu ya. Ya pertama iri ya. Kedua, jadi iri apa yang udah kamu punya, apa yang kamu dapat ya, popularitas yang kamu punya ya, ngerasa kalah cantik ya, sama persaingan perihal ya itu tadi, laki-laki cinta ya. Nah oke. Agak tarik nafas ya, karena yang ini Hana di belakangmu ini emang berat ya, panas. Ini sebenarnya para netizen ini sebenarnya ini parah. Ini yang dikirim ini dukun ilmu hitam. Ya, ilmu hitam ini yang dianut oleh tuannya dia ini. Ya, yang di belakangmu. Dan untung aku kuat ya. Ya diperkuat sama sholat, ibadah. Oke, jadi gini Hana. Kamu boleh ini nggak? Coba tangan kamu ya. Yang mana? Taruh sini ya. Ini. Ya. Ini. Oke. Sosok perempuan yang aku bilang, yang aku cerita tadi ya. Sosok perempuan ini dia mengirimkan makhluk goib ya ke kamu. Pertama tujuannya itu untuk sengaja membuat kamu keseharian kamu, emosional kamu jadi goyang ya. Pak ingin buat kamu stres, ingin buat kamu gila. Ya. Kamu sering lihat nggak orang-orang gila di pinggir jalan? Ya. Atau sosok perempuan yang ODGJ ya di luar sana. Nah ini salah satu contoh manusia yang spiritualnya nggak kuat ya. Ya, mohon maaf yang muslim yang ibadahnya kurang, akhirnya jadi gangguan jiwa. Ya, karena salah satu penyebabnya dikirim ya hal-hal goib oleh dukun. Gitu. Intinya dia pengen buat aku down, pengen buat aku gila gitu. Iya, pengen buat kamu gila. Yang aku lihat juga dia pengen buat kamu down, dia pengen lihat kamu gila. Ini karena dua hal. Pertama, karena laki-laki, ya benar. Laki-laki karena percintaan ya, ada yang dia incar ya. Yang kedua karena iri ya, karena iri ngelihat kamu punya popularitas, kamu dikenal banyak orang ya, dia iri. Sebenarnya gampang kalau dia ingin
Gue merinding tau iya. tuh. Jadi gini Hana, ada satu hal lagi yang aku tangkep ya, perempuan ini tujuannya juga sekarang ini dia lagi berpikir bahwa gimana caranya supaya Hanifah ini mati. Sampai segitunya. Itu yang aku tangkep ya, pikiran itu. Itu dia udah berpikir begitu. Gila sih, sumpah. Oke, sekarang gini. Kalau misalkan tadi yang aku sampaikan ya, bahwa terakhir dia ingin kamu sampai kalau bisa nih Hanifah ini mati. Itu pikiran dia. Ini kan manusia memang, jadi gini Hana, ini perempuan memang manusia ini pikirannya udah nggak sehat ya. Dia udah jauh dari agama ya, dia udah jauh dari segalanya sehingga pikirannya ketutup. Kamu sendiri tahu nggak untuk menangkal hal ini seperti apa? Coba. Aku sholat sih. Oke, itu. Sholat kalau Ya, aku. benar. Kalau aku sholat sama dengerin kayak surat-surat Yasin gitu. Oke, Kalau iya. aku nggak sholat aku dengerin di YouTube gitu, kalau aku Iya. gitu. Iya. Tapi aku nggak habis pikir aja kok sampai segitunya tuh orang gitu ya. Padahal aku nggak pernah buat salah, nggak pernah buat apa-apa sama dia, nggak pernah jahat sama dia juga kok segitunya ya. Iya. Iya namanya manusia ya kalau pikirannya udah ketutup karena ya udah iri, dengki, penyakit hati ketutup sudah. Ya. Parah. Jadi segala sesuatu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Salah satunya sosok perempuan yang satu ini yang iri sama kamu. Ya, banyak hal yang diiri. Ya. Nah, terakhir untuk yang permasalahan yang satu ini yang harus dilakukan ya yang harus Hana lakukan adalah pertama yang paling pertama prioritas adalah sudah Hana sampaikan tadi benar. Minta tolong sama yang di atas yang Maha Kuasa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah, sholat ya. Yang kedua dibantu oleh perantara. Nanti biar aku bantu untuk selesain ya yang buruk-buruk di belakang ini. Kamu aja deh diusir. yang bantu kan, soalnya kan aku Iya. nggak tahu ya Iya. kalau yang gitu-gitu ya. Iya, nanti biar dibuang, diusir ya, balikin ke dia. Ya, terserah dia mau gimana, dia mau pacaran kayak, dia mau ngapain kayak, ya kan, sama perempuan itu si makhluk ini udah. Nanti abis ini langsung aku usir langsung. Ya. Tapi emang ngerasa tadi malam aja aku tiba-tiba kayak nangis gitu kayak nggak tahu, tapi nggak tahu apa masalahnya. Iya, Tiba-tiba down gitu, Hmm. gitu. Ya ini dampak dari si makhluk ini, ya makhluk di belakangmu ini. Memang pada awamnya ya orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar mungkin yang tidak bisa melihat, yang mata batinnya belum kebuka, nggak bisa lihat. Karena memang kan makhluk yang satu ini kalau jadi gini, boleh nggak aku gambarin? Boleh. Boleh ini nggak? Kertas. Tapi ini kayaknya bukan dari si N itu sih. Kalau si N itu mungkin dulu udah pernah gitu juga, tapi udah hilang. Nah mungkin ini ada lagi Ini memang orang baru kan? kalau yang tadi kan cerita sebelumnya si N. Ah, Kalau yang sosok yang satu ini beda Bukan, lagi. kan? Bukan, iya beda lagi. aku tahu siapa kok. Nah si mantan aku ini juga pernah cerita kalau dia juga diguna-guna juga gitu. Makanya aku tahu pas kamu ngomong gitu aku tahu orangnya siapa. Jadi badannya ini semuanya penuh bulu. Bulu. Kalau kamu pernah lihat secara visual, nggak tahu pernah ke belum ya, genderuwo, badannya gede. Ini kurang ajar juga sih. Tapi malam sih aku ngeliat kayak, tapi ngeliat lewat doang sih kalau malam. Tapi bukan genderuwo sih, kayak Apa yang dilihat? kayak apa ya? Perempuan? Laki-laki? Pocong. Pocong. Kayak modelan kayak pocong-pocong gitu lah. Pokoknya lewat aja gitu. Kok pocong ya kayak Sebenarnya gini, kalau Coba kayak selewat lah kunti kayaknya sih ya. kalau bangsa jin ini yang kayak gini nih, dia wujudnya aneh-aneh. Berubah ya. Berubah-ubah. Wujudnya aneh-aneh. Ya, wujudnya aneh-aneh, berubah-ubah. Ya, bentuk mukanya juga nggak jelas. Ya. Ini kalau dilihat secara kasat mata, dia ini bentuknya juga nggak begitu jelas, anak. Jelek. Gambaranku jelek. Karena emang sosoknya jelek. Tapi aku lemes tau sumpah di sini nih.
serem sih. Lihat. Ini gambarannya. Gila. Sampai segitunya. Ya, lebih kurang secara visual sosok ini memang seperti ini. Sampai segitunya. Padahal gue nggak ada salah, nggak ada apa, itu orang kayak gitu. Gila sih. Dari kemarin tuh aku udah pijit kan, baru kemarin tuh lusa, kemarin aku pijit. Tapi berat nih, terus kepala nih, jidat. Iya, karena dia nempel terus di belakang. Nempel terus. Gitu. Memang orang nggak bisa lihat pada umumnya ya kan, sosok yang satu ini. Nah aku tuh kayak dibuat kayak ngomong gimana ya? Kayak aku ngomong sama mamaku, "Ma, aku Hana kayak ini, kayak dibuat ngeblank satu, udah gitu kayak dibuat males ya kemana-mana tuh." Iya, itu dampaknya Hana. Dan satu lagi, sosok yang satu ini, kamu tahu dia kalau ngelihat perempuan nih kayak tuyul. Kamu tahu nggak tuyul? Tuyul itu kalau dia mau nyuri duit, kalau dia ngelihat perempuan dia keganggu, stuck gitu. Nah, kalau ini nempelin kamu, ya itu yang dilakukan. Kamu tahu nggak? Nggak cuman manusia, maaf para netizen, saya harus sampaikan ya, nggak cuman manusia, laki-laki yang suka nemplok ke perempuan, ya pegang-pegang, sentuh-sentuh, gerayangi. Tapi ini juga gerayangi. Aku baru ngomong ke mamaku. Itu sekitar 2 bulan yang lalu apa? 2 bulan lalu. Tapi itu kadang gini, kadang badan aku enak, kadang enggak, kadang enak gitu. Gitu. Cepet capek juga. Iya. Minum dulu anak, coba boleh Iya. tolong minum. Diminum ya. Ya. Tapi dari semua yang udah kita bahas ini, karena ya apapun itu, ya segala sesuatu diserahkan ke yang Maha Kuasa. Ya, serahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku hanya sebagai perantara membantu ya gimana caranya supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi dan makhluk yang satu ini bisa Lepaskan lah ya. dipaskan, ya, dibalikin nanti ke perempuan itu. Ya aku pengennya apa yang dia buat ya dibalikin lagi ke dia lah, karena aku juga nggak pernah jahat sama dia, aku nggak pernah gimana sama dia, jadi aku pengen apa yang dia udah buat sama aku ya balikin lagi ke dia. Iya. Nanti biar aku bantu. Ya. Biar aku bantu selesaikan, kita balikan ke dia. Bukan, maksudnya itu cewek niat. Iya. Niat, ya benar. Ya. Oke gini, Hana, kita kan udah bahas berbagai hal nih dalam kehidupan kamu yang terjadi sekarang, ya. Termasuk tadi ada kartu tarot juga, ya. Ini kesimpulan yang mau aku ambil, ya, mau aku sampaikan ke para netizen adalah Hana tenang aja, ya. Sekarang di sini insya Allah aku akan bantu, ya. Pastinya kita selesaikan, ya, yang tadi diusir, yang perempuan itu kita balikin ke dia, ya, ke perempuan itu, makhluk ini dan lain-lain, ya. Itu kecil urusannya. Dukunnya mau ke saya silakan, ya, mau datang mau ketemu mau silaturahmi juga silakan, ya, nggak masalah. Nah, jadi tenang, ya, masih ada Allah, benar. Gitu. Oke. Terakhir deh, karena ya, yang terakhir. Ini urusan kartu sudah, urusan ramal-meramal sebenarnya masih ada satu kartu lagi, tapi saya tambahin yang satu ini yang kemarin sempat hangat juga ya para netizen di berbagai sosial media, ya, yang membicarakan sosok selebritis ternama, ya. Dia ada 2 laki-laki, ya, ini yang aku lihat, ya. Ada satu host senior, ya, satu lagi aktor, ya. Yang host senior ini bertubuh tinggi besar, ya. Lalu yang aktor ini yang dikenal agak-agak apa ya, bikin sensasi terus, ya. Nah, ini nama kamu terbawa-bawa di sini, di mereka berdua. Jadi gini, di belakangan ini, ya, ada pemberitaan perihal sosok, katanya sosok host yang berinisial D, ya, yang berinisial D. Ini katanya dibilang kamu ngemis-ngemis, ya, ke host senior tersebut.
ya dia juga punya podcastnya juga semua pasti sudah tahu satu Indonesia, ya dia ngemis-ngemis sama kamu, ya masalah honor, masalah job dan lain-lain, ya padahal Enggak, katanya aku yang ngemis-ngemis sama dia. ya gitu. kamu yang ngemis-ngemis ke dia, ya. Tetapi aku ngelihat ada satu hal para netizen, satu hal ini yang aku lihat secara visual di sosial media bahwa ternyata sosok yang satu ini memang di sosial media bukan Hana Hanifa yang dimaksud. Ya, emang bukan aku, tapi mungkin karena aku kan collab sama dia. Kita barter kan. Iya. Barter. Nah. Kamu collab dengan host inisial D. Iya, collab sama dia. Barter, nggak Iya. ada yang namanya dikasih apa sih, dikasih uang segala macam, nggak ada, itu cuma barter doang. Barter. Mungkin karena pas di collab itu aku nunjukin kru-kru aku, jadi yang aku diserang sama netizen katanya mungkin disangkanya aku yang ngemis karena aku yang menunjukkan kru-kru aku, kan nggak ada kan yang collab sama dia bawa kru-kruku cuma aku doang gitu. Jadi sangkanya itu aku. Padahal bukan kamu. Padahal bukan aku. Iya. Makanya aku kaget kok, aku di-tag katanya aku ngemis-ngemis sama dia. Perasaan gue nggak ngemis-ngemis, ngapain gue ngemis-ngemis? Toh uang gue juga masih banyak, asik. Iya. Padahal yang dimaksud ini bukan aku. artis, aktor laki-laki ya? Iya. Iya, inisialnya AT. Iya, pokoknya Itu yang itulah dimaksud. ya. Ya itulah ya. Iya, banyak kalau AT Ayu Ting Ting perempuan ya. Ya banyak deh pokoknya. Ya intinya bukan aku nggak pernah ngemis-ngemis sesuanya aku nggak pernah ngemis sama orang. Iya. Gitu. Iya. Makanya pas aku dikatakan aku ngemis minta honor kayak kok aku tanya ke manajer aku, emang pas collab sama si ini emang kita minta uang? Ya nggak ada, kita nggak ada minta uang, orang kita cuma barter doang. Nah mungkin pas di collab di situ cuma aku yang menunjukkan kru-kru aku. Gitu kan, soalnya kan katanya si D ini ngomongnya gini, iya dia udah bawa kru segala macam, udah gitu minta bayaran ini itu. Nah, perasaan aku nggak minta bayaran segala macam, nggak taunya pas aku cari tahu lagi ternyata bukan aku, tapi netizen serang ke aku gitu. Ini salah paham aja sih sebenarnya gitu. Oke. Udah jelas para netizen ya, kalau misalkan dengar berita itu, ya itu tadi yang dijelaskan oleh Dan aku Hana sama Hanifa. si yang D itu baik-baik aja, nggak gimana-gimana. Gitu. Ya, baik-baik aja berarti ya? Ya aku orangnya nggak pernah ada musuh sih. Ya. Karena aku orangnya cuek banget. Iya. Kamu cuek, kamu nggak ngurusin orang. Iya, aku paling males ngurusin orang. Iya. Dan Karena kamu gue tipikal ngurusin fokus sama diri diri sendiri. aja saya pusing. Iya. Oke. Gini, Hana, para netizen, sebelum ini selesai ya, sebelum saya close, satu lagi yang saya mau sampaikan untuk Hana ya. Hana, ada satu hal ya, di bulan 6 ya kamu akan bertemu dengan seseorang ya yang ini akan menimbulkan masalah. Bulan 6 tahun depan. Bulan 6 tahun 2022. Tahun depan berarti ya. Tahun depan. Ya, menimbulkan masalah. Masalah dalam kehidupan kamu yang berhubungan dengan dunia selebritis ya. Kalau masalah kamu di tahun lalu bulan apa? 7. 7. Ya. Aku ngelihat di bulan 6 ya, aku juga ngeramal bulan lalu bulan 6, ini bulan 6 di tahun depan ada terjadi lagi masalah, dan ini yang hubungan dengan dunia entertain, dengan karir kamu. Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama yang akan terjadi dengan Hana adalah permasalahan pekerjaan dia di dunia karir yang akan membuat namanya sedikit tercoreng. Lagi. Tapi yang kedua, ini juga akan berdampak terhadap karir kamu juga ya, yang membuat nama kamu sehubungan dengan karir kamu makin bersinar. Puncaknya di bulan 7. Oh jadi gini ya, semakin aku banyak masalah semakin aku bersinar gitu. Iya, ini terjadi lagi. Tapi kenapa sih kayak di bulannya 6 sama 7 kenapa? 6 sama 7. Jadi gini, kalau aku jelaskan ini kenapa, aku cuma mau sampaikan bahwa kamu boleh percaya atau tidak, ya. Percaya, boleh tidak percaya, tapi aku sarankan kamu lebih sering nanti ke depannya jauhi angka 6 dan angka 7. Ya, karena ini angka sial dalam hidup kamu. Ya, dan angka sial untuk diri kamu sendiri. Boleh dipercaya, boleh enggak. Tapi lebih percaya kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Yang penting sholat, ibadah, semua insya Allah baik-baik aja. Tapi saranku ya dijauhi. Ya angka 6 dan angka 7. Oke? Makasih. Iya. Oke, para netizen ya. Lega Udah sih aku. lega ya. Oke, iya.
sekarang udah lega nanya ya. Saya juga nanti habis ini harus selesaikan dulu permasalahan ini karena belum selesai para netizen ya. Saya harus bantu Hana untuk selesaikan dengan makhluk yang ada di belakang dia. Ya, kesimpulan dari sini ya para netizen untuk Hana Hanifah ya. Hana Hanifah ini akan kembali lagi tersandung permasalahan di tahun depan ya. Lebih tepatnya lebih kurang di bulan 6 dan 7. Amit jangan lah, jangan sampai lah. Ya, didoakan saja semuanya baik-baik Jangan aja. lah, Ya, iya. tidak terjadi. Yang terjadi yang baiknya aja karena kamu akan kembali lagi viral, terkenal. Karir kamu makin melejit, makin bersinar. Ya. Permasalahan ada orang yang nggak suka perempuan tadi dan lain-lain ya, nanti biar itu aku bantu untuk aku urus. Ya, karena ini urusannya masalah goib. Oke? Oke. Ada yang belum selesai ya, tapi kita dikejar durasi. Nanti kita di belakang kita bisa selesaikan, kita baca secara pribadi, secara private ya. Para netizen, cukup dari saya ya. Di ramalan asik melihat dari mata batin ya. Ramalan selebritis terupdate dan terkenal ya. Hanya di ramalan asik episode kali ini. Hana Hanifah ya, terima kasih banyak. Makasih juga udah mau undang datang di sini. ya. Iya, makasih juga ya. Kebetulan Hana ini saya kenalnya juga udah lama ya, sekarang reuni. Oke, nanti aku bantu deh, kita urusin ya. Iya, bukan nanti aku urusin, selesain ya. Para netizen ya, cukup dari saya, cukup dari Hana. Ada cukup ya, ada nanti kita sampai di belakang. Oke? Sampai jumpa, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya.